Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Ibu harap kalian semua tetap sehat dan dalam kondisi baik-baik saja dimanapun kalian berada. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian udah kangen dengan suasana belajar di sekolah? Ibu juga sama kok, kangen sekali. Tapi teman-teman harus tetap bersabar ya, dan mendoakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali bertemu secara tatap muka untuk belajar bersama. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan doa bersama. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi presentasi. Tepatnya adalah teknik presentasi yang efektif. Sebelum kita masuk kepada teknik presentasi yang efektif, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih apa itu presentasi? Kira-kira apa ya presentasi ya? Baik, jika teman-teman belum tahu, mungkin teman-teman sebenarnya sudah tahu apa itu presentasi. Presentasi itu ya kita ngomong di depan orang seperti itu ya, untuk penjabaran secara singkat. Untuk kalimat lebih lanjutnya, yaitu presentasi merupakan salah satu aktivitas dari komunikasi, di mana komunikasi itu adalah menyampaikan sebuah pesan dari komunikator atau dari satu orang ke orang lain yang bertujuan untuk memberikan pesan tersebut supaya orang yang kita berikan pesan ini tahu, punya pengetahuan lebih gitu. Selanjutnya adalah unsur dalam presentasi. Terdapat 3 unsur dalam presentasi. Yang pertama adalah presenter. Presenter ini merupakan orang yang menyampaikan presentasi atau bisa disebut juga dengan komunikator, yaitu orang yang menyampaikan presentasi atau orang yang menyampaikan informasi. Yang kedua adalah media. Media ini adalah alat yang digunakan untuk presentasi. Dan yang ketiga adalah audiens, atau bisa disebut juga dengan komunikan. Audiens merupakan orang yang menerima informasi atau menyaksikan presentasi kita. Nah, untuk software pembuat presentasi sendiri bermacam-macam, teman-teman. Ada bentuknya online dan juga offline. Yang dimaksud dengan online di sini adalah cara membuatnya ya, di mana cara membuat presentasi ini kita harus terhubung dengan internet. Dan yang offline itu tidak perlu terhubung dengan internet. Kita bisa kapan saja, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop atau PC ya teman-teman. Nah, untuk online sendiri bermacam-macam. Ada yang namanya Google Slide, ada Prezi, ada Canva, ada Zoho Show, dan beberapa aplikasi lain yang teman-teman bisa cari dan bisa kembangkan sendiri. Selanjutnya ada Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini bisa dibuat secara offline teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah terhubung ke internet untuk membuat presentasi ini, dan bahkan bisa dilakukan tidak hanya lewat laptop atau komputer, tapi bisa dibuat lewat HP. Nah, kalau tadi teman-teman sudah tahu secara garis besar apa itu presentasi, saatnya kita masuk nih ke materi presentasi yang efektif. Sebenarnya apa bedanya presentasi dengan presentasi yang efektif gitu teman-teman? Nah, presentasi yang dianggap efektif itu presentasi yang tidak hanya menarik, tapi dapat menggerakkan audiens untuk melakukan suatu hal setelah mendengarkan presentasi kita, setelah melihat presentasi kita. Gitu. Jadi audiens tidak hanya tahu ilmunya, tapi bisa take action gitu, bisa take action dari presentasi yang kita sampaikan gitu, dari pesan yang kita sampaikan. Gitu. Nah, Ibu punya tips nih untuk membuat sebuah presentasi yang efektif. Tips yang pertama, yaitu penyusunan slide yang mudah dipahami. Yang kedua, presentasi sama dengan bercerita. Jadi presentasi itu nggak hanya sekedar kita menyampaikan apa yang ada di layar atau kita menyampaikan kalimat, kita membacakan kalimat, tapi presentasi adalah gimana kita menarik audiens, menggait perhatian audiens dengan cerita kita, sehingga audiens ini ngerti gitu loh dengan apa pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah simple atau sederhana.
Lalu ada hindari text oriented, lalu menggunakan sentuhan visual atau verbal, hindari gangguan atau noise, dan berikan unsur emosi yang sesuai dengan isi presentasi kita. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyusunan slide yang mudah dipahami. Nah, ini teman-teman, apakah teman-teman pernah melakukan sebuah presentasi? Dengan siapa? Audiensnya siapa? Apakah teman-teman sendiri? Atau justru orang lain? Atau dalam lingkup kecil atau lingkup besar? Presentasi ini bisa dilakukan bermacam-macam. Di lingkup kecil itu di hadapan teman-teman waktu belajar kelompok, teman-teman punya ide, teman-teman menyampaikan ide tersebut, itu merupakan prestasi loh teman-teman. Atau dalam lingkup besar, di lingkup kelas, atau mungkin di lingkup desa, misal teman-teman lagi rapat di desa, punya ide sesuatu, lalu teman-teman menyampaikan di depannya Pak Kadus, di depannya warga, itu juga merupakan presentasi, gitu. Lalu, apakah audiensnya teman-teman ini tertarik untuk memperhatikan presentasi dari teman-teman? Ya, emang kalau ditanya apa sih Bu kriteria yang bikin kita tahu kalau audiens ini tertarik sama presentasi kita? Yang pertama pasti memperhatikan dong, audiens itu akan memperhatikan, lalu bisa ditindaklanjuti dengan audiens itu akan bertanya. Dan yang terakhir adalah audiens akan take action setelah mendengarkan presentasi kita. Misal contoh, ini Ibu sedang menyampaikan presentasi ke kalian, Ibu sedang menyampaikan presentasi ke kalian tentang bagaimana cara membuat presentasi yang efektif. Sekarang kalian sedang memperhatikan Ibu, melihat video Ibu, itu kriteria yang pertama, udah kalian udah memperhatikan presentasi Ibu. Lalu yang kedua, take action. Kalian take action setelah ini kalian mengerti gitu loh. Oh ternyata ini presentasinya efektif tuh. Tipsnya ada 7 nih. Oh setelah ini aku akan membuat presentasi. Nah itu kalian take action, kalian bikin presentasi yang menarik gitu. Nah itu kalau misalnya audiens kalian tertarik dengan presentasi kalian. Kalau mereka tidak tertarik, kenapa gitu kan? Berarti kan kita harus membuka alasannya, kita harus mencari tahu alasannya nih kenapa teman-teman tidak tertarik dengan presentasi saya. Berarti ada yang salah gitu. Maka perhatikan 3 hal ini ya teman-teman. Yang pertama etikal, yaitu pembawaan dari teman-teman sendiri, dari presenter, yaitu bagaimana gestur, bagaimana teman-teman nada berbicaranya, lalu bagaimana cara teman-teman menarik perhatian audiens gitu. Kalau teman-teman hanya membacakan apa yang ada di layar, kemungkinan audiensnya teman-teman ini juga nggak akan tertarik gitu. Ya udah sekedar baca, mereka juga bisa kok baca yang ada di layar. Gitu. Kecuali kalau teman-teman ini menceritakan, cari tahu permasalahannya dulu apa gitu. Kayak contoh misal Ibu sekarang kalau misalnya hanya sekedar menceritakan ya, itu bisa nih. Penyusunan slide yang mudah dipahami, apakah kamu pernah melakukan presentasi di hadapan teman-teman? Ya, itu kan tidak menarik ya. Kecuali kalau penyusunan slide yang mudah dipahami. Lalu apakah teman-teman pernah presentasi? Di hadapan siapa? Di mana? Kapan? Seperti itu. Lalu lihat juga dengan siapa teman-teman berbicara. Penggunaan bahasa itu penting ya. Kalau misalnya di lingkup kecil hanya dengan teman-teman saja waktu belajar kelompok, itu kita bisa bahasnya lebih santai, lebih informal. Kalau presentasinya di depan Pak Kadus misal, atau di depan Pak Lurah, Pak Camat, tidak mungkin dong teman-teman menggunakan bahasa yang santai, otomatis bahasanya lebih formal, lebih sopan, mengucapkan salam, memberikan penghormatan, Bapak, Ibu, misal contohnya adalah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah presentasi ide yang saya punya untuk desa ini, misal seperti itu. Itu kalau misalnya audiens kalian adalah orang-orang yang lebih tua, yang dalam situasi yang formal. Gitu. Yang kedua adalah logikal, yaitu sesuai dengan fakta yang teman-teman bicarakan di depan audiens kalian, yaitu yang sesuai fakta, jangan ngarang-ngarang. Jadi sebelum presentasi, usahakan teman-teman sudah punya data yang akan disampaikan. Jadi apa yang kita bicarakan itu akan dipercaya oleh orang lain gitu. Lalu yang ketiga adalah emosional. Berikan sentuhan emosi terhadap presentasi kalian. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi berikan ekspresi. Gitu.
Kalau misalnya kalian memang bahagia presentasinya untuk menggait orang-orang agar orang tertarik, ya berikan nada yang sesuai gitu. Jangan hanya monoton flat, tapi berikan kalau misalnya memang nadanya harus naik, turun gitu. Jadi biar audiens kalian ini tidak bosan gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya dari unsur tadi. Dari tips and triknya dari presentasi. Yang pertama, presentasi itu ini adalah yang kedua ya. Yang pertama tadi ada pembuatan slide yang sesuai. Yang kedua adalah presentasi itu sama dengan bercerita. Yaitu gunakan alur kalimat yang jelas. Nah, kalau perlu tambahkan gambar atau video untuk mendukung ceritamu. Jadi tidak hanya kata-kata, biasanya menggunakan gambar itu akan lebih mudah untuk dicermati. Ini seperti yang Ibu tuliskan di sini bahwa dokumentasi di sini adalah kata-kata dengan sinema, dengan gambar atau video kita satukan dalam sebuah presentasi yang menarik. Dalam sebuah presentasi, pastikan beritahu judulnya dulu di awal. Kalian mempresentasikan apa, isinya apa. Lalu berikan permasalahan. Seperti contoh tadi judulnya adalah menerapkan teknik presentasi yang efektif. Permasalahannya adalah apa itu presentasi, bagaimana cara menerapkan presentasi yang efektif. Lalu contoh dari permasalahannya adalah teman-teman tidak tertarik dengan sebuah presentasi karena presentasinya monoton. Lalu berikan ide. Idenya adalah tadi ada tipsnya untuk bisa menerapkan presentasi yang efektif gitu. Dan berikan ilustrasi yang menarik. Lalu setelah itu berikan aksinya. Yang ketiga adalah simple atau sederhana. Tapi yang perlu ditekankan di sini, sederhana itu bukan seadanya, bukan apa adanya. Tapi sederhana adalah cukup kalimat secukupnya, jangan semua teks presentasi itu isinya kalimat, tapi berikan gambar, berikan ilustrasi, perlu berikan video, tapi yang nyambung dengan isi presentasi kalian. Gitu. Seperti yang Ibu contohkan di sini adalah sebelum presentasi, ini kan hanya teks saja ya semuanya. Mengapa organisasi perlu belajar lagi gitu. Kalau misalnya ingin menarik perhatian audiens, ya gunakan gambar seperti yang di sisi sebelah kanan. Di situ dipersingkat lagi, ada 3 poin tadi dipersingkat dari kompetisi, perubahan, dan sinergi menggunakan gambar. Diperlihatkan kompetisi seperti itu, perubahan, sinergi seperti itu. Otomatis slide yang sebelah kanan itu akan lebih mudah dipahami. Nah, yang keempat adalah hindari text oriented, yaitu jangan semua isi slide kalian adalah kalimat. Nah, bisa dilihat ini contohnya. Apa komentar kalian kalau dengan slide seperti ini? Apakah kalian akan memahami apa isi dari presentasi tersebut? Oke, tekankan jangan isinya semuanya kalimat. Kalimat tuh boleh. Emang nggak boleh boleh ada kalimat boleh. Tapi lebih baik usahakan satu paragraf kecil sudah cukup, terdiri dari 2-3 kalimat sudah cukup gitu untuk presentasi sebenarnya. Yang kelima adalah menggunakan sentuhan visual atau verbal. Nah, seperti contoh, Ibu contohkan itu menggunakan gambar. Gambar kompetisi, di situ kan ada sarung tinju, artinya kompetisi, yaitu persaingan. Ini kan kita di contoh ini sedang membahas mengapa organisasi ini perlu belajar. Gitu. Sebuah organisasi perlu belajar ya karena adanya kompetisi antar organisasi tersebut. Gitu. Makanya bisa dilihat ada gambar ring tinju, lalu kalimat untuk penjelasnya itu persaingan antar organisasi semakin ketat. Yang kedua adanya sebuah perubahan di mana kalimat penjelasnya adalah bisnis terus berubah dengan cepat. Yang ketiga yang sinergi, yaitu kerjasama untuk kinerja yang maksimal. Jadi ada bentuk visualnya dan dijelaskan dengan tulisan. Dan yang terakhir adalah hindari gangguan atau noise. Kalau misalnya mau menggunakan bagan atau grafik, itu yang jelas, jangan ruwet seperti di gambar. Ini merupakan contoh gangguan. Bisa dilihat teman-teman kan bingung nih kalau misalnya lihat gambar itu apa kok panahnya kok mencong ke sana ke sini, gitu susah dipahami. Berikan gambar atau bagan itu yang jelas gitu. Nah, terima kasih. Itu adalah
materi tentang bagaimana cara menerapkan teknik presentasi yang efektif. Salah satu dalam presentasi kalian setelah kalian selesai presentasi, berikan terima kasih di akhir, lalu ajukan pertanyaan kepada audiens. Apakah ada pertanyaan dari presentasi saya? Gitu. Sudah dipahami kan teman-teman? Apakah teman-teman masih bingung setelah mendengarkan materi ini, atau justru teman-teman menjadi lebih paham nih? Kalau teman-teman lebih paham, bisa dong setelah ini teman-teman membuat sebuah presentasi yang efektif untuk disampaikan di hadapan audiens kalian. Ibu akhiri, semoga teman-teman selalu sehat dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.